Nusantara. Rangkaian dari ribuan pulaunya menyimpan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Indonesia tercatat sebagai negara dengan ratusan suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap kelompok masyarakat ini melahirkan kebudayaan yang beragam. Keberagaman telah dikenal dari zaman Majapahit di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Keberagaman ini meliputi bidang agama, sosial, kebudayaan, dan pemerintahan. Bahkan, emputan tular menggambarkan keberagaman yang harmonis ini dalam suatu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan yang dikutip dari Kakawin Sutasoma ini juga dipakai dalam lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Demikian juga hingga di masa Kesultanan Yogyakarta berdiri. Beragam etnis pendatang hidup di beberapa wilayah Yogyakarta, seperti Tionghoa, Arab, Madura, dan Bugis. Semua dapat hidup berdampingan dengan damai. Hingga kini keharmonisan itu tetap terjaga. Jogja tetap menjadi magnet, daya tarik bagi berbagai bangsa, suku, dan etnik untuk sekedar datang berkunjung ataupun tinggal dan bekerja di kota ini. Keberadaan Kesultanan Jogja tidak lepas dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati sekaligus sebagai raja yang pertama mendirikan Kerajaan Mataram Islam di kawasan hutan Mentaok pada tahun 1588. Wilayah ini kemudian diberi nama Kota Gede. Wilayah Kota Gede sebagai ibu kota kerajaan berkembang menjadi pusat ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Di tahun 1645, ibu kota kerajaan Mataram Islam berpindah ke Pleret, yaitu pada masa pemerintahan Amangkurat I. Kepindahan ini tidak serta-merta mematikan kegiatan di Kota Gede. Kala itu, masyarakat di Pulau Jawa secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kaum santri, abangan, dan orang Kalang. Orang Kalang yang bermukim di Kota Gede dikenal sebagai salah satu kelompok penggerak ekonomi. Dengan kedatangan VOC, orang Kalang mendapat keistimewaan untuk membuka rumah gadai. Mereka juga memonopoli perdagangan kain mori sebagai bahan utama produksi batik. Keuletan mereka membawa kesuksesan di dunia bisnis, yang kemudian turut mengangkat nama Kalang di wilayah Kota Gede. Pendapatan yang tinggi tentu saja turut mempengaruhi gaya hidup orang Kalang. Salah satunya terlihat dari rumah tinggal mereka yang tampak lebih mewah dibanding rumah warga lainnya. Arsitektur rumah tersebut mengadopsi berbagai gaya seperti Eropa, Tionghoa, Arab, dan Cina. Namun, kepemilikan rumah-rumah tersebut saat ini sebagian besar sudah berada di tangan bukan keturunan Kalang. Kalang itu ahli bangunan, karena waktu itu zaman Sultan Agung mau membangun kerajaan, jadi di masa pemerintahan 1613 sampai 1645 itu mendatangkan orang Bali yang namanya Joko Sasono. Itu ahli bangunan dan ahli ukir. Akhirnya menikah dengan Ambar Lurum. Itu tidak lain adalah adik dari Sultan
dia bermukim di Banyumas sampai akhirnya ya turunannya yang disebut orang Kalang itu antara lain termasuk Ki Mertowongso dan Nyi Mertowongso yang makamnya di Kocoran. Cikal bakal Kalang di Jawa itu juga di Kota Gede. Makanya ya ada yang di Solo, ada yang di Jogja. Makanya di silsilah kami yang saya dapat dari eyang saya itu, perkawinan saudara itu kuat sekali waktu itu. Yang bisa dilacak yaitu turunannya zaman Ki Nyi Mertowongso yang ada makamnya di Kocoran, Barek, punya putri 1, Nyi Mertosetiko, berputra 6 ya, yang terkenal waktu itu Brojo Semito ya, karena kedekatannya dengan Habib 8. Nah, zaman Mertosetiko itu membantu zaman perang Diponegoro. Brojo Semito punya anak 7. Kalau Ki Demang ini dari putra Mertosetiko, dari putra ketiga Nyi Demang ke-1. Jadi Mulyo Suwarno yang terkenal dengan putranya Prawiro Suwarno atau Begele Tembung. Kalau dari Brojo Semito ada Proyodrono, ada Mangku Taruno. Jadi Proyodrono tinggalnya di Mondorakan, kalau Prawiro Suwarno tinggalnya di Tegal Gendung. Terus itu bisa dilihat, makanya di sekitar Mondorakan Tegal Gendung itu ada cengkok arsitek gaya Kalang. Itu zaman HB8. Jadi gaya Kalang itu arsiteknya arsitek Indis, ada Cina, ada Arab, ada tradisionalnya, itu akan terlihat semua, itu ciri khas rumah Kalang. Kita sekarang berada di salah satu rumah yang dibangun oleh Hajah Muria, yaitu salah satu keluarga Kalang di Kota Gede. Rumah ini dibangun di antara 1925 dan 1930. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa rumah ini tidak semata-mata besar, tetapi juga mewah, tidak hanya di zamannya, tetapi juga bisa kita lihat kemewahan itu bahkan sampai hari ini. Di sini ini ada bangunan tengah rumah yang kita sebut Soko Guru, yang merupakan ciri khas dari bangunan joglo. Di antara rumah bergaya Eropa ada ruang yang sangat Jawa. Jadi ini merupakan satu kombinasi kultural dalam arsitektur yang sesungguhnya menjadi inovatif ya. Dan rumah ini menarik karena ini juga dilengkapi dengan ruang bawah tanah atau bunker yang bisa menjadi penghubung antar rumah, sebab selisih satu rumah dari rumah ini adalah rumahnya Pak Prawiro Suwarno atau dikenal sebagai Pak Tembong, yang merupakan ayah dari Ibu Hajah Muria ini. Bisa dikatakan bahwa keluarga-keluarga Kalang di masa itu sangat dekat dengan keraton, dan saya pikir pasti ada semacam hubungan yang saling menguntungkan. Banyak beredar kisah tentang keberadaan orang Kalang di Pulau Jawa. Secara umum, istilah Kalang sudah dicatat dalam berbagai prasasti sejak abad ke-7. Orang Kalang diduga berasal dari Pulau Bali dan tersebar di beberapa titik di Pulau Jawa. Keahlian mereka di bidang bangunan dan transportasi dibutuhkan oleh para penguasa kerajaan di masa itu untuk membangun dan mengembangkan wilayah mereka. Sebutan Kalang memiliki makna yang berbeda-beda. Ada yang mengartikannya sebagai ahli bangunan, seperti makna dalam bahasa Bali. Terkait dengan kisah Joko Sasono dan Ambar Luwung yang mengasingkan diri setelah menikah, ada yang mengartikan Kalang sebagai dikalang atau dikunci, sehingga tidak bisa kemana-mana.
Ada juga yang mengaitkan kata kalang dengan pernikahan di kalangan mereka sendiri. Nah, cerita panjangnya sesungguhnya kita tidak bisa terlepas dari jatuhnya Majapahit ketika Raja Brawijaya, yang dimana pengaruh Islam masuk, kemudian yang Hindu itu lari ke Bali, orang-orang Majapahit yang beragama Hindu itu berpindah ke Pulau Bali, sehingga kalau kita bertemu dengan orang-orang di Panglipuran, Tenganan, Trunyan akan mengatakan kami Baliage, sementara di luar kami adalah orang-orang Majapahit. Tetapi yang Islam itu kemudian lari dan kemudian mendirikan kerajaan Islam di Demak. Nah, salah satu dari abdi dalam yang bekerja di arsitektur, bangunan dan sebagainya tentu ada yang ikut ke Bali, ada yang ke Demak. Nah, orang-orang itulah yang dikenal sebagai abdi dalam Kalang. Selain peninggalan berupa rumah tinggal, keberadaan orang Kalang juga terbukti dengan adanya makam tua di beberapa wilayah di Yogyakarta. Menurut silsilahnya, beliau berdua ini adalah yang menurunkan terah Kalang, namun diyakini masih ada di atasnya Ki Mertawangsa dan Nyi Wertawangsa ini yang menurunkan lagi terah Kalang. Namun sampai saat ini kami belum bisa menemukan di mana makam dari Ki Joko Sasono tersebut. Gitu. Jadi keberadaan makam ini sudah sangat tua sekali. Selain di sini Ki Mertawangsa dan Nyi Wertawangsa, ada juga makam dari Nyi Mertostiko, dan sebelahnya yang diyakini juga makam dari suaminya atau Ki Mertostiko. Nisannya ini adalah Majasto, ya. Jadi ada batu utuh, ya, batu putih yang mungkin dari Klaten atau dari mana, yang kemudian diparas, ya, diparas, kemudian ada yang sebagian diukir, jadi dijadikan makam, nisan, ya. Dan ini adalah tipikal desain nisan kalangan keluarga Kalang tua, gitu. Jadi yang meninggal di dekade 1825 ke atas sampai 1900 awal, gitu. Kebanyakan nisannya itu adalah desainnya seperti ini dan disebut nisan Majasto. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, orang Kalang punya catatan khusus. Di tahun 1946, atas alasan keamanan, Soekarno memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. Keraton sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Yogyakarta kala itu memberikan dukungan baik secara moral maupun keuangan. Namun demikian, untuk menjalankan roda pemerintahan, kenyataannya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, pihak keraton, dalam hal ini Sultan Hamengkubuwono IX, turut melibatkan peran orang Kalang. Atas kesepakatan bersama, orang Kalang Kota Gede menghimpun sejumlah dana yang ketika dikumpulkan jumlahnya mencapai 6 gerobak uang. Uang itulah yang kemudian menjadi bagian dari sejumlah dana yang diberikan keraton kepada pemerintahan Indonesia, yang kemudian digunakan untuk membiayai pemerintahan selama 3 bulan. Sekitar tahun 1930 hingga 1935, perekonomian dunia mengalami penurunan besar-besaran. Hal ini berawal dari hancurnya bursa saham di Amerika Serikat.
Masa yang disebut juga sebagai Malaise atau masa depresi ternyata tidak berpengaruh banyak pada perekonomian di kota gede, khususnya perekonomian orang Kalang. Secara umum, orang Kalang sudah mengenal Islam di abad 19. Namun demikian, ada sebuah kebudayaan bernuansa Hindu yang tetap mereka jalani, yaitu ritual Kalang Obong. Ritual ini mirip dengan ritual ngaben di Bali. Hanya mereka menggunakan boneka sebagai pengganti jenazah. Pada masa kini, ritual tersebut terakhir kali diadakan pada tahun 1980-an. Ingkang dipun obong menika puspa utawi pepetan menawi mestani menika dados nami kajeng pun gambari. Ning kok dilala menawi ingkang gambar menika ingkang tukang ndamel pepetano persis kados menawi tiyangipun sesugeng. Ingkang gambar puspa menika dados menika nggih sampun turunan saking ingkang gambar semau menika saking kakung menika gambar puspa. Lajeng ingkang turun putri menika nyiapaken sesaji ingkang kasebat dukun obong. Namung nggih mangke ingkang mimpin upacara menika upacara obong menika menawi putri menika pelaksanaanipun saksampunipun jam 12 dalu. Menawi kakung ingkang pun obong saderengipun jam 12 saged. Dukunipun menika mimpin upacara menika. Magas maesa lajeng damel gupon. Gupon menika mangke kangge nyelehaken pepetan menika gambar-gambar ron-ronan ingkang sawerninipun ron-ronan dipun siapaken lajeng ngengingi sajenipun nggih pisang semanten liri lajeng sekul kuning amargi ngangge mundhut sekul kuku menapa ngaten nggih menika kok kados-kados nggih wajib mboten ngleksanakaken obong malih amargi dukunipun sampun sepuh lajeng ingkang pun warisi menika kepenanipun sampun mboten purun nggih mangke menawi anak keluarga kula menika mampu ngaten namung kula matur bilih rikala seda menika sampun dipun wonteni upacara tradisi. Istilah Kalang hampir tidak pernah terdengar lagi. Namun demikian, kejayaan orang Kalang masih bisa dilihat dari peninggalan mereka berupa rumah tinggal ataupun artefak lainnya. Kini, orang Kalang hidup dengan situasi yang sedikit berbeda. Perkawinan di antara sesama Kalang bukan lagi menjadi keharusan. Mata pencaharian mereka pun tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada perdagangan. Beberapa bisnis turunan orang Kalang masih dapat kita lihat. Ada yang bertahan dengan bisnis batik, bisnis perhotelan, maupun bisnis transportasi. Keberadaan orang Kalang di masa lalu dan saat ini tetap memberi nilai bagi perkembangan Jogja. Semangat dan kisah orang Kalang akan tetap ada dan akan selalu menjadi bagian dari sejarah perjalanan dan perkembangan Yogyakarta.